Kita awali ta'lim kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita puji Allah. Salawat atas Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah 3 kali diperingatkan. Ya. Biasanya sebelum murid-murid kelas 7 datang tahun pelajaran yang lalu, setiap asar kita belajar bersama di masjid. Ada 3 kitab yang kita pelajari. Yang pertama Riyadhus Shalihin, yang kedua Kitab Bulughul Maram, yang keempat Ta'lim Muta'alim. Diganti-gantikan. Namun terhenti karena libur panjang, sekaligus karena kita baru datang, sehingga pelajaran itu hari ini bisa dilaksanakan. Dan juga sebenarnya Senin kemarin sudah mulai, tapi karena habis sakit, namanya herpes, kena serangan saraf di kepala, susah bergerak dan kebal baku. Mudah-mudahan antum tidak mengalami sakit yang sama. Amin. Disepakati kemarin bahwa hari ini dan beberapa hari ke depan kita tidak buka buku dulu, tidak kita buka kitab dulu, karena yang baru-baru tentu kesulitan mengikutinya. Karena pelajaran dengan Nabi sifatnya menyeluruh dan semua ikut. Bahkan para ustadz kita juga ikut serta untuk menyemarakkan dan menyemangatinya. Kita telah sepakat bahwa tahun ajaran ini tahun meningkatkan mutu dan kualitas kita, lebih-lebih penekanannya kepada adab. Karena nilai kita di manusia adalah adab itu. Termasuk adabnya, adab kepada guru, adab kepada buku, adab kepada teman, adab dalam bergaul, banyak lagi adab. Tapi kita lebih utamakan dulu adab di rumah Allah, karena setiap hari kita berkunjung berada di rumah Allah. Namanya adab masjid. Telah kita mulai kemarin, supaya antum ingat bahwa adab itu bukan teori, bukan sekadar pelajar, bukan sekadar hafal, tapi adab itu kita pakai. Kita dalam keadaan apapun beradab. Disitulah nilai kita. Tiba di salat, di adab itu nilai kita. Kalau syarat, sebelum. Kalau kaifiat, cara. Kalau adab, nilai di situ. Fahim tuh? Manusia dinilai dengan adabnya. Adab itu mendahului ilmu. Ilmu mendahului amal. Maka selama duduk di masjid ini, selama belajar, tolong diperhatikan. Nah, kita akan melihat mana-mana murid-murid kita yang betul-betul ingin menerapkan adab itu. Nah, kemarin
di hari Sabtu pagi kemarin, yang kita sebut dengan Hari Abi. Ketika itu telah kita mulai dengan mempelajari, memahami bagaimana adab seorang hamba Allah ketika dia menuju ke masjid untuk berkunjung ke rumah Allah selaku hamba Allah. Barangkali penerapannya lagi yang perlu diperhatikan. Ada yang memahami, ada yang sudah melaksanakan, ada yang masih celengak-celinguk kemarin. Nah, sekarang kita masuk masjid, duduknya bagus-bagus. Jangan seperti di kedai, di simpang. Syarat pertama dengan belajar dengan guru, duduknya tertib, fokus memperhatikan, supaya berkah ilmu itu. Masuk dia, paham dia, mengerti dia, sehingga bermanfaat ilmu yang dipelajari. Yang bersandar juga, jangan bersandar. Antum belajar bukan pergi santai. Kelas. Setelah kita mempelajari, memahami bagaimana mestinya kita datang ke rumah Allah, berkunjung, bertamu ke rumah Allah selaku hamba Allah, kita berangkat menuju tempat yang terbaik, tempat yang paling Allah cintai di permukaan bumi adalah masjid. Pergi ke masjid, berkunjung ke masjid, berziarah ke masjid tidak sama dengan pergi ke tempat manapun. Nabi ingatkan yang kemarin lagi, sehebat apapun hotel, semewah apapun istana, tidak ada artinya, ada nilainya di sisi Allah dibanding dengan masjid. Meskipun masjid itu kecil, buruk, lusuh dan kumuh, tapi tetap yang dicintai, yang dimuliakan adalah masjidnya. Karena situ kita mengabdi kepada Allah. Untuk itu datang ke masjid itu dengan niat yang benar. Setelah kita masuk ke masjid ini kemarin, melangkahkan kaki kanan, mengucapkan doa masuk masjid. Minimal apa doanya? Allahumma ighfirli waftahli abwaaba rahmatik. Lupa petugas kita membikinkan doanya. Kalau yang panjangnya sudah kita baca. Nah, setiba kita di masjid, kalau kita ingin duduk di masjid dan duduk-duduk di masjid, bukan hanya mampir dan singgah, atau ingin mengambil sesuatu yang tinggal, atau menyebut sesuatu, tapi berniat untuk duduk di masjid, untuk itikaf beribadah di masjid, maka lakukanlah yang pertama tahiyatul masjid. Apa? Tahiyah, penghormatan ke masjid. Kalau ke rumah manusia, ke rumah kita, ke rumah orang lain, kita baca salam. Membaca salam kepada pemilik rumah, kepada yang mempunyai rumah. Lebih ulang, kalau kita berkunjung ke rumah orang lain, ke rumah manusia, termasuk ke rumah diri sendiri, adabnya yang pertama kita mengucapkan salam setelah minta izin masuk. Siapa yang kita salami dan siapa yang kita ucapkan salam kepadanya, pemilik rumah, kita doakan agar dia mendapatkan salam sejahtera, salam kedamaian, salam ketenteraman kepada Allah, karena Allah adalah As-Salam. Sekaligus mendoakan ada rahmat dan berkah. Tapi ke masjid tidak. Karena tidak mungkin kita mengucapkan salam kepada Allah. Itu makanya masuk masjid itu tidak baca assalamualaikum, baca doa. Setiba di masjid kita tahiyah, menghormati masjid selaku rumah Allah. Dengan catatan, jangan pisahkan orang yang sedang duduk. Satu, jangan salat di tempat orang biasa lalu lalang lewat. Salatlah
di tepi atau menghadap ke dinding, ke tiang atau ke depan. Di tempat orang murur, ini jalur lintas mana? Murur. Nanti orang lewat. Kalau salat di tempat terbuka, ya kan? Kalau kita salat di tempat terbuka seperti ini, lapang, tidak di depan, tidak di samping, tidak ke tiang, untuk mengingatkan orang yang lalu lintas, ambillah tas atau sesuatu yang tinggi, letakkan di depan tempat sujud kita sebagai isyarat kita sedang salat. Nanti orang lewat. Paham tuh? Salat seperti sini dicontohkan. Ambil satu depan kita. Nanti orang lewat. Walaupun bertikai juga ulama ini rendah katanya, tapi malah sekedar kameranya sekedar memberitahu, namanya sutra. Salat sini, dah. Lewat orang depan tak masalah lagi. Faham? Yang paling keras ulama kita pendapat mengatakan minimal sehasta, setinggi tempat orang bersandar di atas onta pelana. Tapi kita ambil juga lah pemahaman lain. Boleh, pokoknya ada tanda, meskipun garis ataupun sejedah. Yang penting orang tahu kita salat. Ini juga boleh. Boleh. Kursi juga boleh. Boleh. Tapi ini jangan. Tidak tahu orang isyaratnya ini. Pokoknya orang tahu, itu batasan kita. Kalau salat di tempat, lalu lalang. Faham Tom? Masuk masjid, yang terbaik itu salat di tepi, di depan, di balik tonggak. Jangan tempat orang nyeberang lewat-lewat. Atau kasih tanda tadi. Cari kursi, cari meja. Ini juga boleh. Setinggi ini boleh. Nah, boleh setinggi itu boleh. Menghadap ke sana. Inilah batasan kita. Di depan tempat di depan tempat sujud. Faham Tom? Jangan biasakan lagi salat di mana-mana saja. Di belakang jangan. Karena tikar kita tidak ada jaraknya ini. Kasih Ustaz. Faham? Faham Tom? Bagus-bagus itu kalau faham. Setelah itu, boleh juga kita jadikan sutra itu orang lain. Nah, sini. Sini. Duduk sini. Duduk sini. Duduk. Abi datang. Taruh laki belat di situ. Abi bilang sama dia, tolong ya, duduk sini nanti ya, bima salat. Dia jangan pergi-pergi dia. Dia berpahala, dia membantu orang lain salat, beribadah. Maka inilah batasannya. Tapi kasih tahu sama orang, jangan hanya salat di belakang tidak pergi. Jadi kalau kita ingin salat, ingin menjadikannya sutra, ingin menjadikannya penghalang, tabir atau penghambat, bilang sama dia, saya salat ya, numpang salat. Nah, itu dia. Paham itu? Ada paham? Ada paham tuh? Yang tidur, ada paham? Ada paham? Tidak paham, nanti masa itu paham. Ya? Alas? Ya, kasih ya. Siapa nama? Hakil. Bagus. Hakil, balik. Bagus. Mantap. Sama perempuan laki-laki sama. Tas juga boleh. Pokoknya ada tanda. Ada tanda. Namanya sutra. Baca. Sutra. Sutra. Sin. Ta. Ra. Ta marbuta. Sutra. Apa arti sutra?
penghalang, pembatas, tabir. Kita lihat prakteknya nanti. Tahiyatul masjid adalah penghormatan ke rumah Allah. Hukumnya sunat, bahkan sunatnya kuat. Betapa kuatnya perintah itu sampai-sampai Nabi jangan duduk seperti di lapau. Nabi bilang lagi, ini masjid. Sampai-sampai Nabi sedang khutbah sendiri pun, sekalipun beliau tunjuk orang agar dia salat sunat. Itu pentingnya menghormati masjid. Tuh. Yang kedua, tahiyatul masjid berapa? Dua rakaat. Boleh sembarang ayatnya dibaca, tidak ada aturannya. Boleh sembarang apa yang dapat ayat. Setelah Al-Fatihah, apa ayat yang dapat baca. Setelah itu, hadis Nabi begini bilang, kita bacakan. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fin nida'i was-saffil awwal." Andai jikalau sekiranya orang-orang mengetahuilah ma fin nida, apa pahala, ganjaran, keutamaan, keistimewaan yang terdapat dalam azan, was-saffil awal, apa pula ganjaran, fadilah, keutamaan, keistimewaan yang terdapat di saf awal. Thumma lam yajidu, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya, illa ayastahimu, melainkan dengan jalan berundi, alaihi lastahamu, pasti mereka mau berundi. Hadis riwayat Bukhari. Coba lihat. Andaikan tahulah orang-orang, namanya laum. Sekiranya tahu, paham, mengertilah orang-orang ma, apa yang terdapat berupa ganjaran, pahala, keistimewaan, keutamaan dan lain sebagainya yang terdapat di an-nida, di seruan azan, dan yang terdapat di saf awal, saf yang terdepan. Lalu mereka tidak bisa memperolehnya kecuali dengan jalan berundi untuk mendapatkan azan dan bisa di saf terdepan. Lastahamu, pasti mau mereka berundi untuk bisa azan dan bisa mengisi saf terdepan. Ini banyak ini. Suka milih di belakang. Berkali-kali ke depan, taqaddam, maju, tapi di belakang juga. Nilai di depan itu ukurannya onta dibanding dengan telur. Onta, tahu onta? Di zaman Nabi onta itu seharga Pajero sekarang, atau seharga Alphard sekarang, Ferrari sekarang. Karena itu ukuran nilai kekayaan orang di zaman Nabi, onta. Onta, nilai ukuran kekayaan seorang onta. Maka sekarang bisa dikatakan onta itu senilai mobil mewah. Siapa yang saf depan dibandingin saf belakang. Saf belakang sama dengan telur, harga telur. Begitu jaraknya. Maka dikatakan sebaik-baik saf bagi laki-laki di depan, khairus sufuf. Sebaik-baik saf bagi perempuan di belakang sekali. Ketika di zaman Nabi belum ada lagi tabir. Maka antum ini yang masih suka di belakang, ke depan tidak ngerti nilai. Ya. Lau ya'lamun nasu ma fin nida' was-saffil awwal. Betapa tinggi nilai. Oh, ustaz-ustaz kenapa di belakang tapi mengatur.
mengatur, mengarahkan, membimbing, ya kami di guru lah, harus dia pelakon lah menyusun saf. Kepada ustadz kita nanti coba diamat-amati anak-anak kita yang rajin ke depan. Saya berjanji mengasih reward khusus ini. Yang rajin di depan, amati saja. Jangan dinilai-nilai, dinampakkan. Awasi saja siapa yang paling rajin ke depan. Kita viralkan nanti. Tanpa dipasar, tanpa disuruh depan. Dua hal itu. Nida, azan. Nida itu seruan azan. Orang yang azan sangat tinggi nilainya. Keutamaan, keistimewaannya. Luar biasa. Bagi orang yang suaranya indah, yang bagus, bersih, berlatihlah azan. Karena orang yang azan itu muazin sangat istimewa, sangat utama, sangat tinggi fadilah, sangat sayang Allah. Karena dia menyuruh orang kepada Allah, menyuruh orang kepada beribadah, menyuruh orang datang ke rumah Allah. Jadi kalau antum yang bagus suaranya, baik latih. Ya mukarram, latih itu anak kita. Pilih mana suara terbagus. Dulu Bilal yang Nabi suruh. Jangan asal bagus saja suaranya, tapi bagus makhrajnya, bersih bacaan. Semua yang menyaksikan, semua yang mendengar, semua yang melihat azan itu jadi saksi di depan Allah nanti. Sepanjang suaranya diampunkan dosanya. Sepanjang suaranya diampunkan dosanya. Berapa orang yang banyak salat lantaran azannya, segitu pula dapat baginya. Luar biasa azan. Azan di sini. Tadi siapa azan? Asar tadi siapa azan? Man, bagus. Mas, siapa namanya? Aurel. Auzan. Auzen namanya ya. Kelas berapa? Kelas 8. Kampung di mana? Bukit Tinggi, bagus. Bagus lagi ya, perbaiki lagi. Si Auzen azan tadi. Gara-gara azannya kita datang ke masjid. 800 lebih kita ke masjid datang hari ini. Semua pahala salat kita dapat si Auzen ini tanpa kurang pahala kita. Istimewanya. Karena kita salat lantaran azan dia. Lantaran iqamat. Tapi ikhlaslah azan. Jadi syukurilah nikmat suara, karena tidak semua suara kita indah. Hingga kata Nabi, "Lau ya'lamun nas ma fin nida." Jikalau sekiranya manusia tahulah betapa tinggi nilainya an-nida sebelum azan itu dan saf pertama, kalau kita tidak bisa azan, suara tidak bagus. Makin dibaguskan makin malas orang dengar. Nah, tampil ke saf depan. Ini kedua tidak. Suara tidak bagus. Ke saf depan tidak mau, datang terlambat. Nah, ke depan. Jadi kalau masuk masjid langsung ke depan, isi depan. Kita ingin lihat murid Abi Center di mana yang betul-betul ingin beradab di rumah Allah. Siapa yang makin ke belakang itu perempuan itu. Makin ingin ke belakang perempuan, karena perempuan memang di belakang, safnya. Ya, kita lihat nanti besok kapan-kapan apakah memang ini betul-betul didengarkan, dipahami, kita lihat sama-sama kita lihat. Siapa yang ke depan, saf depan itu penuh, baru saf kedua, baru saf ketiga, empat. Begitu hebatnya saf, sampai Allah menjadikan salah satu nama surat As-Saffat. Bersumpah demi malaikat yang bersaf-saf. Bahkan dalam surah Al-Muluk, burung yang bersaf-saf. Awalam yara ilat tai safatin. Burung-burung yang bersaf-saf. Allah cinta kepada saf yang teratur ketika perang. Baris berbaris itu disenangi karena saf teratur. Ada surat As-Saff, ada surat As-Saffat. Jangan anggap remeh saf. Sampai-sampai nanti barisan salat juga diatur.
Perhatikan, ini yang nak mau diatur ini. Pada depan, saf, rapi. Ketika kamat juga begitu. Ya, siapa namanya ini? Namanya siapa? Muril. Bori. Ke depan Bori, ke depan sedikit. Bagus. Bori. Bagus Bori. Di depan tadi duduk ya. Sini tadi duduk. Tadi di sini. Salat di mana tadi? Tidak ingat di mana salat tadi? Di depan. Ya itu. Bori di depan. Ada 4 ini. Ada 4. Bahwa menyusun saf itu termasuk kesempurnaan salat. 1. Yang kedua, menghubungkan yang terputus. Yang ketiga, mengusir setan. Yang keempat, mengikuti sunnah Nabi. Yang kelima, sebesar-besar pahala melangkah, salah satunya pahala langkah menutupi saf yang kosong. Mari berpraktikkan. Harus lihat ini. Cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berdiri. Jangan lama-lama berdiri. Nah, buat saf situ. Buat saf di situ. Cepat. Mau perhatikan ini. Sana. Nah, kalau begini saf antum, setan masuk di sini. Siapa? Setan masuk di sini. Setan yang suka masuk, jangan main-main ya. Paham? Setan itu yang masuk ke sela-sela saf adalah hazaf namanya. Ha, baca ha. Ha. Zal. Fa. Hazaf. Hazaf. Setan yang suka menyelip-nyelip masuk ke sela-sela saf, bagaikan anak kambing yang menyeruak di sela-sela kambing besar. Dia masuk setipis apapun kita ruang, masuk dia. Masuk dia. Berarti siapa yang tidak mau merapatkan saf, dia mengizinkan setan untuk masuk sini. Setan membelahnya. Itu satu. Sehingga orang yang melangkah untuk menutupkan saf, melangkah dia ke sini, sebesar-besar pahala melangkah dia itu. Tutup. Jangan segan-segan. Dia sudah dapat pahala terbesar melangkah. Salah satu pahala terbesar melangkah, menutup saf. Jangan yang di belakang, yang kanan kiri. Ini kebiasaan kita di sini nih. Yang belakang ke depan sana. Yang kanan kiri. Terlalu banyak saf juga. Menutup saf itu. Rapikan. Masuk belakangnya juga, samakan tumitnya. Tidak dipijak. Ada pula kawan memijak, bukan dipijak. Bertemu sisinya. Bukan sisi kaki. Ada orang sekarang pengkok dia, tahu pengkok? Bukan, dicari-carinya kaki orang. Bukan begitu, tidak ajaran itu. Itu pendapat-pendapat. Yang penting rapat. Di belakang rata, bertemu sisinya. Itu kan? Menutup setan, menyambung yang putus, menyempurnakan salat, mengikuti sunnah Nabi, dapat pahala terbesar. Fahim? Nah, kakinya selebar bahu. Kaki selebar bahu. Masih banyak yang salat, 4 Nabi kemarin begini salatnya. Selebar bahu masing-masing kakinya. Tahu bahu masing-masing. Lengan bertemu dengan lengan. Jangan sampai rapat betul, santai saja, santai. Lengan ini bertemu dengan lengan.
Bertemu dia. Jangan dikuak, santai saja. Kaki jangan dipijak, jangan mencari-cari kaki orang. Nanti mencari lawan namanya. Paham Tom? Pertama, mengusir setan. Kedua, menyambung saf. Ketiga, kesempurnaan salat berjamaah terletak di situ. Keempat, sebesar-besar pahala melangkah. Kelima, mengikuti sunnah Nabi. Fahim? Siapa namanya? Akil. Nawaf. Ya nama. Nawaf. Nawaf. Hebat dia ini. Nabil. Nabil, bagus. Ini. Aska. Aska. Azam. Azam. Di mana kampung? Di Lubuk. Lubuk mana? Lubuk Sekapil. Lubuk Sekapian, Lubuk Linggau ada, Lubuk Selasi ada, Lubuk Bayu ada. Ini siapa? Sidik. Sidik. Mana nih? Dari Tinggi. Bukit Tinggi di mana? Garage. Garage di mana? Di Komplek Mahkota. Oh, bagus. Maktamas. Ini? Faris. Siapa? Faris. Faris. Di mana kampung? Di Paluku. Palupuh. Bagus. Duduk, silakan duduk. Paham ini? Ada paham? Jadi, masuk masjid, salat tahiyatul masjid, salat di tepi, di dinding, ke tonggak, atau ada sud? Ada sud? Terah. 2 rakaat satu masjid. Cari saf terdepan, jangan ke belakang. Nilainya tinggi di depan. Ya? Kemudian penting kita mengatur saf. Itu tadi. Langsung dipraktikkan tadi ya. Jadi kalau kita menutup saf, kita sudah termasuk orang yang menyempurnakan salat. Min itmami salah, min iqamati salah. Atau min tamami salah, banyak istilahnya. Saf. Penting. Jika datang, tidak ada seperti itu lagi. Ya akmal. Mana akmal? Kata, perbaiki topinya akmal. Ini akmal. Supaya bangun akmal yang besarnya, disapa akmal yang kecilnya. Sudah berapa itu? 1, tahiyatul masjid. 2, duduk di depan. 3, mengatur saf. Itu saf. Yang keempat, ya sore ini 5 saja. Yang keempat, setelah iqamat, iqamah namanya. Iqamah, bukan kamai. Coba baca, iqamah. Iqamah. Isyarat salat akan didirikan, akan ditegakkan. Namanya iqamah. Untuk antum ketahui, yang menyuruh iqamah itu adalah imam. Karena dia yang akan mengimami salat. Yang terbaik, yang iqamah itu adalah yang azan, walaupun boleh yang lain. Tapi yang terbaik, siapa yang mengundang, itu yang mempersilahkan. Yang mengundang tadi siapa? Yang mengundang atau mengundang? Yang memanggil? Muazin. Kan dia yang mengundang. Apa undangnya? Hayya, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala tain namanya. Dia undang kita. Setelah dia undang, datang, dia sebaiknya mempersilahkan. Walaupun boleh yang lain iqamat, yang lain boleh iqamat, tapi sebaik-baiknya yang iqamat itu siapa yang muazin. Ini kebiasaan kadang-kadang di kampung-kampung kita itu, lama betul orang iqamat, dia langsung nyerocos iqamat. Kadang-kadang imam belum ada. Imam belum nampak, dia sudah iqamat. Ini kesalahan itu. Nah, setelah iqamat, sebetulnya tidak ada suara. Ini yang suka heboh ini, yang suka ribut. Yang bicara hanya imam sebetulnya. Kita lihat besok. Kebiasaan bicara. Kemarin sudah habis pahamkan. Antara azan iqamat itu, yang terbaik adalah doa dan zikir. Bahkan membaca Quran pun ditunda. Masih ingat kemarin? Masih ingat? Nyatanya enggak. Heboh, ribut.
doa terbaik waktunya. Salah satunya adalah antara azan dan iqamat. La yurad, tidak akan ditolak doa. Maka isilah waktu itu dengan doa. Tadi Bi masih menyusun-nyusun doa. Nanti kita kopikan jadi buku kecil. Minta tolong kita kepada ustaz kita, kalau anak masuk masjid, azan, menjelang azan iqamat itu kita baca doa bersama-sama, keras-keras, sampai hafal. Juga kembali lanjutkan, jangan hentikan. Habis salat itu supaya apa? Supaya kembali semangat, biar zikir bersama, tidak masalah. Astaghfirullah bersama, Allah bersama, baca bersama-sama. Supaya kita belajar. Dalam mazhab Syafi'i dibolehkan kita berzikir bersama-sama, sampai hafal, sampai mengerti, sampai tahu murid-murid kita. Jadi siapapun jadi imam itu baca lagi bersama-sama. Karena Abi lihat banyak yang celengak-celenguk. Sama-sama baca, tidak apa. Cari suara yang terbagus, siapa yang mengiringkan zikir itu. Setelah salat, zikir bersama. Karena kita belajar. Sampai hafal, sampai biasa, sampai menjadi kebiasaan. Ya. Kalau sudah tiba bukunya, wajib ada buku satu di tangan. Ini minta tolong Ustaz Jumadi ini. Kita ada KM ini. Ada buku, siapa yang tak ada buku, kasih sanksi. Ada paham itu? Ada buku doa. Setelah masuk masjid, menjelang azan, menjelang iqamat, tidak ada yang bicara. Suruh dia berdoa. Kalau ada yang bicara, suruh dia berdiri, suruh dia berdoa. Berapa paham? Ada mengerti? Yang maju coklat ada? Antum maju coklat? Ya, paham kan? Kelas 7, kelas 8. Kelas berapa? Hah? Kelas berapa? Keras suaranya. Abi tahu antum kelas 9, tapi seperti kelas 7 saja kayaknya. Fahim? Ada fahim? Jadi kita antara azan dan iqamat itu waktu terbaik untuk tidak ada lagi bicara. Cobakan itu di masjid kepada abang-abangnya praktek ini. Kita menerapkan ini bersama-sama. Kalau sudah iqamat tidak ada suara. Yang ada suara cuma imam. Apa kata imam? Sawwu sufufakum. Atau kata imam, suddul khalal. Suddu, tutup celah-celah. Rusu, susun saf. Aqimu, lurus-luruskan ke atas. Wa'tadilu, ratakan saf. Itu perintah imam. Kalau ada yang tidak taat kepada imam, nilai salatnya sudah berkurang. Itu imam itu harus membaca itu. Kalau tidak paham, makmumnya bahasa Indonesia. Setelah iqamat, semuanya berdiri. Boleh semenjak awal berdiri, boleh tengah-tengah, boleh qad qamati salah, pokoknya berdiri. Ada pendapat ketika qad qamati salah, silakan. Ada juga yang tidak, silakan. Pokoknya kalau iqamat tidak ada suara, berdiri, ngatur saf. Apa kata imam? Ratakan saf, luruskan saf, samakan saf, tutup yang celah-celah di saf. Luruskan saf, ratakan saf, tutup yang celah-celah. Itu kata imam. Kalau bahasa sananya apa? Sawwu sufufakum. Aqimus sufuh, macam-macam istilahnya. Semuanya mengarah kepada safnya teratur, rapi. Allah cinta kepada saf yang teratur dan rapi. Jadi kita coba nanti ketika iqamat itu tidak ada lagi. Kita coba. Kepada ustaz-ustaz kita, bersabar kita mengarahkan ini, bersabar. Sabar. Tapi yang Abi nak terima kelas 9 seperti itu. Sudah ke 9, ke 8 masih susah juga mengajarnya, cara berdirinya, cara menyusun safnya, cara mengaturnya, ini susah. Sudah 2 tahun di sini.
Dilatih dia aja, tapi dia yang bikin ulah, ini tidak terima lagi. Kalau adik-adik antum yang baru, taruhlah. Tapi kalau sudah ke 9, tidak bisa ditolerir lagi. Ustaz Akmal, tidak bisa tolerir lagi. Sudah nyinyir, kita mengaturnya. Mestinya antum jadi contoh ini. Kita lihat nanti ini kesananya. Kalau ke 9 yang di belakang, tidak mengerti itu. Intinya, kalau sudah ikamat, tidak ada. Yang putri, fahim? Fahim tun? Kalau sudah ikamat, tidak ada. Hanya imam yang berhak dan imam yang nyuruh memeriksa. Imam boleh mengangkat seseorang. Tolong Ustaz, atur saf, itu imam. Tolong saf. Kalau sudah melapor dia rapi, bagus, nah, kita salah lagi. Sampai tenang, itu tanggung jawab imam. Al-imamu dhamin. Imam itu penjamin, penanggung jawab tentang keabsahan salat. Dia harus perhatikan. Tidak dibenarkan imam yang tidak bagus seorang imam setelah qamat langsung dia takbir. Harus dia lihat ke belakang. Lihat ke belakang. Tolong rapikan, ratakan. Gini. Ini tutup. Imam juga yang berhak di sini, di belakang imam. Antum lebih pasti, lebih banyak hafalkan di sini. Dia yang mengatur. Karena dia sopir. Ya Ibrahim, apa kerja imam? Ibrahim? Mengatur. Baca Ibrahim. Bagus. Ibrahim kita, Ibrahim Khalil. Ibrahim 2 nih. Ya, itu dia. Imam mengatur. Kebiasaan imam langsung takbir. La ilaha illallah, kata orang. Langsung Allahu Akbar. Itu kebiasaan tidak bagus. Tiba di sopir, penumpangnya masih cari-cari tempat duduk, masih mengatur-ngatur, dia sudah jalankan mobilnya. Jatuh orang. Imam yang bagus, imamnya baik, dia ke belakang lihat dulu. Itu dia. Dia diangkat untuk penanggung jawab. Namanya imam. Imam itu yang di depan, yang memimpin, yang dicontoh, yang ditiru, yang diikuti imam. Innama ju'ilal imam liutamma bih. Imam itu diangkat, diadakan untuk diikuti, harus patuh. Siapa yang tidak patuh kepada imam sudah kurang nilai salatnya. Maka imam menyuruh itu. Nak mengerti uralakan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Yang tidak boleh bahasa Indonesia azan. Yang tidak boleh bahasa Indonesia ikamat. Tapi untuk mengatur saf bahasa Indonesia. Jangan sok bahasa Arab pula, nanti tak ngerti orang. So. Itu Al-Mukarram yang tahu sendiri. Karena di masjid yang seperti itu. Sakmal. Di masjid Al-Mukarram itu yang begitu imam besarnya. So. Tidak tahulah kami. Tujuannya untuk mengatur orang. Nah, rapatkan saf. Diluruskan. Diratakan, tutup yang ruang-ruang. Terus, sudah beres, sudah tenang, baru imam. Allah Akbar. Itu tanggung jawab seorang paham Tom? Berapa tuh? Sudah 5. Ya 5. 4. Ya Bori namanya. Nah, coba sebutkan yang 4. Mana 4-nya? Satu. Nah, kampung di mana? Solo. Solo Bukit Tinggi. Bukit Tinggi, di mana Bukit Tinggi? Canduang. Bagus. Satu, apa satu? Si Ahmad Upiah Teleng. Nih, apa satu? Kelas berapa? Kelas 11 kan? Kelas berapa? Apa satu dari? Tas di masjid. 2. Oh. Nih, Pak, yang lebih teguti. Nah, apa? Nomor 2. Bagus. Seperti orang marah saja. Marah enggak? Apa nomor 2?
Nih, apa nomor 2? Oh, sudah ulang lagi ya. Rekaman ulangan. Nih, apa nomor 2? Nyimak. Putri, apa nomor 2? Nomor 2 apa tadi? Siapa dapat? Apa? Mengisi saf depan, bagus. Nomor 3 apa? Ngatur saf, sama. Apa nomor 3? Hah? Sutra. Nomor 4 apa? Dan kamat. 5. Nomor 5 apa? Merapikan? Bagus. Kita berdoa kepada Allah agar itu dapat kita laksanakan secara bersama-sama ikhlas. Amin. Mari kita tutup ta'lim kita dengan membaca doa kafarah majlis. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Sebelum ditutup, dimohon kepada ustaz kita yang imam rutinkan kembali zikir bersama, doa bersama sampai mereka dapat dan biasa. Lalu kita hentikan. Karena untuk apa kita diam-diam sementara anak tak tahu. Istighfar bersama, Allah minta salam bersama, zikir-zikir dan doa bersama. Nanti kita bagikan buku doanya insyaallah. Habis sedang nulisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.